Menteri Perdagangan ini diminta impor gula malah jadi tersangka kasus korupsi. Loh, jadi kebijakan impor gula itu atas permintaan siapa? Kok bisa sih Tom Lembong diundang jadi saksi kasus korupsi malah kena prank masuk penjara? Ternyata 9 tahun yang lalu beliau hanya meneruskan kebijakan impor dari menteri sebelumnya. Dan menteri-menteri sebelum dan setelahnya juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih besar nilai impornya. Hal ini juga dikritik keras oleh Bu Rieke di DPR karena merugikan petani. Tapi kok kata Pak Surya Paloh nggak ada angin, nggak ada hujan, Tom Lembong doang yang masuk penjara? Terus apakah terbukti kalau merugikan negara 400 M? Tidak ada bukti aliran dana masuk ke kantong Tom Lembong, dan 400 miliar hanyalah potensi kerugian dari selisih harga gula yang dijual pihak swasta lebih tinggi daripada yang dijual pemerintah. Jadi ini bukan kerugian langsung. Tapi kan Kejagung berhak menyelidiki Tom Lembong karena kekayaannya mencurigakan. Masa harta 100 miliar tapi nggak punya rumah dan mobil, kan aneh. Yang Lembong itu ada yang mendugangkan saya kriminalisasi karena politik. Tentu itu analisis yang wajar saja. Tapi untuk kasusnya itu sendiri yang masyarakat mengatakan itu Tom Lembong nggak ada korupsinya karena tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Nggak bisa. Di dalam hukum korupsi itu tidak harus ada aliran dana. Rumusnya itu memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Termasuk perusahaan-perusahaan yang diberi lisensi. Kalau itu dapat keuntungan secara tidak wajar, korupsi. Unsur pertama terpenuhi. Unsur kedua, dengan cara melanggar hukum, melanggar aturan yang sudah ditentukan. Dan tentu lalu dihitung kerugian negara atas ini semua berapa. Kalau itu tidak ada debat bahwa unsurnya nampaknya sudah terpenuhi. Untuk Tom Lembong itu jadi tersangka. Pak Anies, anak abah gimana nih? Katanya dulu Pak Tom Lembong itu karismatik, cerdas, intelek, berwibawa. Tanya pejabat korup. Gimana sih yang kalian bangga-banggakan ini? Kok bisa jadi kaptennya timnas Anies Caimin dulu? Ya kan ternyata ada dugaan dulu korupsi impor gula pada saat menjadi menterinya Pak Jokowi. Pantesan Pak Jokowi ganti dulu. Karena ini nggak main-main kawan-kawan. Bayangkan kerugiannya mencapai 400 miliar rupiah. Banyak kali itu kawan-kawan. Aduh, bisa bantu banyak orang yang nggak mampu. Ya kan? Apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mantap. Lanjutkan. Kemarin tangkap hakimnya Ronald Tanur. Ya, karena vonis bebas itu. Yang ada dugaan terima duit. Terus sekarang ditangkap si Pak Tom Lembong ini. Dan kerugiannya mengerikan. Jadi Pak Prabowo jadi presiden, makin banyak pejabat korup yang berhilangan. Mantap! Terakhir untuk Pak Tom Lembong yang kata anak Abah Arif, bijaksana luar biasa, canggih-canggih, gigih-gigih. Selamat menikmati hidup dalam sel. Sumpah gue gak ngerti lagi sama anak-anak abah. Kalian lihat ini, inilah bahayanya Imam Mahdi palsu itu guys. Sudah jelas-jelas koruptor, masih aja didukung. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kalian yang mendukung orang melakukan tindakan kejahatan seperti koruptor ditempatkan di tempat yang sama di akhirat nanti. Kalian bayangin gimana hancurnya bangsa kita ketika kita dipimpin oleh sosok pemimpin yang mendukung apalagi mendoakan seorang koruptor. Gara-gara Anies Baswedan seorang koruptor dianggap menjadi korban. Ini gimana ceritanya Nis? Proses penyelidikan itu nggak bisa 1 bulan, nggak bisa 1 minggu, bertahun-tahun baru ditetapkan sebagai tersangka. Kalau statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, berarti sudah ada datanya, sudah ada buktinya. Mereka lebih cerdas daripada kalian anak abah. Dan sekarang gimana ceritanya seorang pencuri didukung, disemangatin, malah didoain. Istighfar loh Anies. Kalau seandainya diajak oleh Prabowo Subianto bergabung ke kabinet, apakah Pak Anies Baswedan bersedia membuka diri Pak Anies? Ya, saya rasa lebih bijak kalau saya merespon sesudah ada ajakan. Kan tidak patut saya mengatakan ya atau tidak padahal ajakannya aja tidak ada. Belum ada. Jadi saya rasa kita hormati justru dengan tidak berspekulasi. Tapi kita hormati karena sekarang ini yang berada di dalam koalisi itu saja jumlahnya sudah amat banyak. Ya. Jadi kita tunggu ketika nanti ada pembicaraan, baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu. Oke. Masih menunggu ada ajakan atau tidak. Tapi kalau misalnya nanti ada ajakan, apakah akan menerima itu, Pak Anies? Ya jangan berandai-andai, belum dengar gitu. Nyerang gue nih, lihat tuh, bus-bus Transjakarta jadi bangkai ratusan. Itu karena Ahok itu. Ya. Bener, karena gue.
Tapi bukan gue bikin rugi. Itu karena suppliernya nggak sesuai spek. Selama ini nggak ada yang berani tolak. Gue tolak kakak mau bayar. Dia tuh nanti jadi bangkai. Emang gue pikirin bukan punya gue. Gue mau dicap Transjakarta, gue nggak mau bayar. Itu aja isunya sampai hari ini. Masih. Mana tuh bus terbengkalai itu ratusan zaman Ahok. Iya, lu mesti tahu itu terbengkalai karena gue tolak, bos. Gue nggak mau, gue udah bayar. Nanti 6 bulan terbakar. Mana ada Transjakarta terbakar lagi sekarang? Timnya banyak nih. Timnya banyak. Ini kan saya butuh cek, itu ternyata buzzer. Bener. Ada yang sistem komputer, satu IP. Betul. Jadi itu buat saya itu orang-orang yang pengen bangsa ini tuh perkeliruan. Dikelirukan terus ya. Jangan nanti orang bikin standar pejabat kayak Ahok, celaka nih. Kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS, saudara di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufu Fafa girang, betul? Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab dan kompak. Yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? PKS atau Fufu Fafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Presidennya Fufu Fafa, rakyatnya nyonyo. Ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga semua. Ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Lagi, ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Mujahidin medsos, ayo bongkar habis-habisan kebobrokan Fufu Fafa. Jangan sampai kita dipimpin oleh Fufu Fafa, betul? Takbir, takbir. Anies itu tidak menggebrak, tidak pernah ketika diserang itu kau salah mengatakan aku tentang aku begini-begini. Tidak pernah ada. Dia nyeringis dan senyum, ya senyum, kiri kanan senyum, kiri kanan senyum. Dia tidak punya watak menggebrak, dan dia mengatakan ingin menjadi tokoh perubahan. Ya nanti dulu, jangan ditipu, saya mengerti. Perubahanmu dalam politik Indonesia itu apa? Katakan, dia tidak pernah mengatakan. Ya karena dia nggak bisa mau mengatakan apa. Mesti ada perubahan. Ya perubahannya itu apa? Fokusmu itu di mana? Ada titik fokus. Untuk menyatakan ini saja dia tidak bisa menyatakan. Tidak bisa menyatakan. Lalu selalu ingin membawa perubahan. Oh ya perubahan. Pak Anies ingin meninggalkan kondisi ini. Tapi mau menuju kemana? Ya perubahan mau kemana, Bung? Perubahan mau kemana, Bung? Jangan menipu orang-orang yang mengerti tentang perubahan. Anda dianggap playing victim loh, mengatakan seperti ini setelah Anda gagal dapat tiket. Partai mana sekarang yang tidak tersandera oleh kekuasaan? Apa dasar Anda bicara ini, Mas Anies? Ada yang tidak sehat, dan ini bukan salah partainya, tapi salah yang memberikan tekanan kepada partai. Tidak seharusnya. Sekarang partai-partai semuanya bilang ya karena memang hitung-hitungan politiknya memang tidak bisa mengusung Anies Baswedan, Pak. Hitung-hitungan politiknya memang yang kami mau usung ini apapun kepentingan politik mereka ya. Ada sesuatu ya. Dan sesuatu itu? Sesuatu itu adalah pengendalian. Oleh siapapun yang bisa memiliki kekuasaan, tidak bisa dikendalikan tanpa kekuasaan. Kita kalau memang mereka sudah tidak mau meninggalkan Pak Anies, ya kita tinggalkan partai itu. Begitu saja. Jadi imbal baliknya sekarang begini. Hampir semua partai diborong, kan begitu. Lah ini kalau tidak ada yang istiqomah untuk menjadi oposisi, ya mau jadi apa negara ini? Ya berdemokrasilah yang baik gitu.
Kalau selalu dengan tekanan intimidasi, kita lihat kemarin partai besar juga sudah hampir ditebang gitu kan begitu. Jadi luar biasa. Kalau ada yang meninggalkan Pak Anies partai tersebut, ya kita juga meninggalkan partai itu. Untuk apa? Kita ingin sekali lagi, kenapa kita begitu kencang? Karena kita ingin adanya perbaikan di Jakarta. Ya, bukan Pak Anies butuh kita yang butuh Pak Anies. Untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan yang ada. Kan tadi sudah kita jelaskan bagaimana KJP dipotong, bagaimana kartu lansia dipotong, bagaimana UKT mahasiswa ini dipotong dan lain sebagainya. Belum lagi pajak yang memang dibebaskan oleh Pak Anies sekarang diterbitkan lagi. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Ya kalau orang kaya bodo amat lah, bahasa kasar begitu. Tapi ini rakyat Jakarta masih banyak yang kekurangan. Sentimen agama dan ras hanya bisa diterapkan pada Ahok. Anies bisa saja tidak menunjukkan karakter diskriminatif semasa menjadi gubernur. Tapi begitu yang harus dihadapi adalah Ahok, kubu Anies dijamin akan menggunakan segala macam argumen dan simbol anti-Kristen dan anti-Tionghoa untuk menghabisi Ahok. Karena itu yang akan menjadi faktor utama pertarungan kampanye adalah keunggulan pencapaian, prestasi, dan integritas. Dalam hal ini, kalau rekam jejak Anies di Jakarta dibongkar kembali, ada banyak hal yang bisa dieksploitasi untuk menjatuhkan Anies. Dari soal anggaran lem Aibon yang 82 miliar rupiah sampai Formula E yang menghabiskan triliunan rupiah uang rakyat. Anies jelas mengincar posisi calon presiden di 2029 dan itu hanya bisa dia lakukan ketika dia menjadi gubernur Jakarta. Dan itulah kenapa Anies Baswedan berani turun pangkat dari calon presiden menjadi calon gubernur. Meski disoraki oleh banyak orang, di mana dia nanti akan menari di panggung besar untuk tetap mempertahankan popularitasnya. Bahkan kalau perlu menaikkan namanya supaya lebih terkenal. Lawan Anies dalam akrobat politik itu cuman Ahok. Dua mantan lawan di Pilgub DKI 2017 ini tetap menjadi magnet yang kuat di dalam survei siapa yang layak untuk memimpin Jakarta. Profil pemilih Pak Anies dan Pak Ahok ini serupa karena sama-sama militan, sama-sama merekam, punya kolektif, memori kolektif bahwa Anda berdua adalah gubernur yang berkinerja baik gitu. Dan masing-masing yang juga tidak mau memilih sama, hampir sama besarnya, 17% dan bedanya cuma di 0,8%. Yang memilih pasti memilih Pak Anies, udah pasti nggak mau memilih Pak Ahok. Yang mau memilih Pak Ahok, udah pasti nggak memilih Pak Anies. Jadi kalau rematch ini terjadi Pak Ahok nggak khawatir akan pembelahan seperti dulu? Nggak kasihan sama Jakarta? Bukan, dulu juga pembelahan penyebabnya siapa? Kan balik lagi kan. Ini bukan soal persoalan karena takut ini kita lari. Kita nih harus kasih edukasi kepada masyarakat. Nggak akan ada terjadi pembelahan kok. Anies tidak pernah menggunakan politik identitas. Itu fakta. Jadi yang menggunakan politik identitas yang pertama kali itu adalah Ahok. Nggak boleh, silakan buka. Maksudnya gini, saya ini minoritas 3 kali. Kan disebutkan Ahok itu kan. Saya Cina, saya Kristen, saya orang dari Sumatera, minoritas 3 kali. Jadi yang mengangkat isu-isu identitas ini justru Ahok. Jadi sebenarnya yang harus kita teliti kalau secara faktual, kenapa Ahok mengangkat isu politik identitas? Dia ingin mengkapitalisasi keminoritasan itu supaya memunculkan sentimentasi positif terhadap dirinya. Dan dia playing victim terus. Yang nggak bisa dia kontrol kata-katanya, yang membuat dia terpleset dalam permainan itu. Dan itu terbukti, dia selalu mengglorifikasi, mendengungkan bahwa dia minoritas. Itu selalu ada itu. Yang itu sebenarnya nggak ada. Politik identitas itu sudah ada sebelum Anies ikut kontestasi jadi calon gubernur. Waktu Anies masih menteri sudah ada itu. Saya Muslim, saya pilih Ahok, gitu. Sudah ada. Ini politik identitas. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok?
Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK bukan bahan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan. Dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang penting etika, saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya. Angin puting beliung, wes, angin-anginan, itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu loh ya. Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu. Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies, Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir. Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta.
Anies, siapa belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masyarakat Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia mencari nyaman. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya tunggu. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading
yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Peluang bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk memenangkan kursi Gubernur Jakarta mulai melemah. Temuan sejumlah lembaga survei terkemuka menunjukkan perbandingan suara mereka melawan Pramono Anung dan Rano Karno relatif berimbang sekarang. Kalau RK akhirnya kalah, ini adalah perkembangan menarik tentang pertarungan politik Indonesia. RK itu didukung oleh Kim Plus atau Koalisi Merah Putih, sementara Pramono hanya didukung PDIP. Kondisi RK sendiri bisa dibilang sulit. Sekarang ini yang pasti jadi sumber masalah utama adalah kasus Suswono. Dia bikin kesalahan fatal saat tampil di deklarasi Ormas Bang Japar Sabtu 26 Oktober. Maka meluncurlah tuduhan bahwa Suswono menghina Nabi Muhammad dan karenanya menghina Islam. Suswono sudah minta maaf, tapi permintaan maaf semacam itu memang tak banyak berarti. Saat berpidato, ia menyarankan agar janda kaya menikahi pemuda pengangguran. Sampai di sana sih pernyataannya belum bermasalah. Yang parah, ia kemudian menggunakan contoh Khadijah yang ia gambarkan sebagai janda kaya yang sudah berusia 40 tahun yang menikah dengan Nabi Muhammad yang waktu itu masih berusia 26 tahun dan belum menjadi nabi. Saya sendiri menganggap Suswono tidak mungkinlah menghina Islam. Sebagai tokoh PKS tidak mungkinlah dia menghina Islam dan Nabi. Dia cuma sedang bikin joke, tapi maaf kurang berkualitas. Dan celakanya ini dilakukannya saat ia sedang mendampingi RK dalam pertarungan melawan Pramono dan Rano yang saat ini sedang naik popularitasnya. Ini yang bikin banyak orang marah. Khadijah memang janda kaya dan Muhammad memang berusia 26 tahun. Tapi di kala itu Nabi adalah orang kepercayaan yang menjalankan bisnis bosnya dengan penuh integritas. Pasangan RK juga didukung partai seperti PKS yang selama ini dianggap didukung pemilih Islam yang punya kesetiaan tinggi dan punya suara terbesar di Jakarta. Karena itu, kalau kecenderungan ini terus berlanjut, kita justru bisa melihat betapa solidnya PDIP dan tidak menentukannya suara PKS. Hasil survei LSI DNJA misalnya menunjukkan suara mereka hanya berselisih 0,3%. Sementara survei LSI Jayadi Hanan menempatkan Pramono unggul sekitar 4,2%. Dengan begitu, kalau tim RK tidak melakukan langkah darurat, saya ragu mereka akan survive. Saya sendiri sebenarnya sudah cukup lama ragu RK akan menang. Tidak dari awal sih. Saya justru dulu merasa bahwa sebenarnya pemilihan gubernur di Jakarta, sebagaimana juga di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur akan bisa dengan segera ditentukan. Di Jawa Barat ada Deddy Mulyadi, di Jawa Tengah ada Lutfi Yassin, di Jawa Timur ada Khofifah, dan di Jakarta ada RK. Dalam bayangan saya, mana mungkin mereka kalah kalau Kim Plus solid memperjuangkan kemenangan mereka. Dan setelah itu semua, kini muncul kasus Suswono. Kasus ini jadi penting karena ini menyangkut agama Islam. Saya ingin ingatkan Anda pada kasus Pilgub Jakarta 2016-2017. Secara rasional, Ahok saat itu punya banyak nilai lebih sebagai pemimpin Jakarta. Tapi kemudian Ahok membuat blunder di Pulau Seribu. Dia mengingatkan masyarakat agar tak mudah tertipu dengan para ulama yang menggunakan ayat Al-Quran Al-Maidah 51. Kampanye Pilgub DKI ketika itu berubah menjadi sebuah kampanye politik identitas untuk menghancurkan Ahok. Ahok masih sempat menang di putaran pertama, tapi di putaran kedua nasibnya sudah tak tertolong. Jadi Ahok kalah karena blunder ucapannya dan karena agama. Ahok sih jelas tidak sedang menghina Islam.
tapi kata-katanya kemudian digoreng sehingga dia seolah-olah sedang melecehkan Al-Maidah 51. Ahok sudah minta maaf, tapi buat musuh Ahok permintaan maaf itu diabaikan. Apalagi Anies yang semula jauh tertinggal menemui dan mendapat dukungan tegas dari Rizik Syihab. Kali ini kondisinya memiliki kemiripan meski tak bisa dikatakan sama. Pasangan RK dan Suswono sedang tidak unggul. Pramono sudah berhasil melampaui suaranya. Dalam waktu kurang dari 1 bulan ke depan ini, kubu lawan RK jelas akan terus mengulang narasi bahwa Suswono adalah penghina Islam. Kalau kita melihat suasana kampanye di Jakarta, ada kesan RK tidak sungguh-sungguh. Paling tidak di sejumlah daerah yang saya lewati setiap hari di Jakarta Pusat, alat peraga kampanye RK seperti tak berkutik melawan Pramono. Di stasiun radio yang setiap hari saya dengar, iklan RK juga hampir tidak ada dibandingkan Pramono. Dan ini sungguh mengherankan. Saya juga dapat kabar bahwa dana kampanye RK sangat terbatas. Katanya cuma 80 miliar rupiah, sebuah angka yang katanya relatif rendah untuk ukuran pemilihan gubernur di Jakarta. Saya tidak tahu persis dana kampanye Pramono, tapi diperkirakan lebih dari 2 kali lipat dana RK. Tapi keunggulan Pramono menurut saya tidak sepenuhnya solid. Saya rasa ada sejumlah hal yang bisa menyelamatkan RK. Pertama adalah kejelasan dukungan Kim. Ini sudah mulai terlihat dengan 2 peristiwa makan malamnya RK. Kamis lalu dia makan malam dengan Presiden Prabowo di sebuah rumah makan di Jakarta. Keesokan harinya dia bertandang ke Solo untuk menemui Jokowi. Apa yang mereka bicarakan tidak penting. Yang penting adalah adanya narasi bahwa Prabowo dan Jokowi alias Kim Plus berada di belakang RK. Kedua, yang juga penting adalah dukungan dari umat Islam. Ini sebenarnya memang problematik karena kalau ada upaya terencana untuk melakukannya, kubu RK bisa terjebak dalam politik identitas yang seharusnya justru dilawan. Namun RK nampaknya tidak punya banyak pilihan. Menggalang suara kelompok Islam menjadi penting karena Suswono dan dengan sendirinya RK justru saat ini sedang dituduh menodai Islam. RK dan Suswono dinarasikan anti-Islam. Saat ini sudah terdengar sebenarnya adanya dukungan dari kelompok Islam tertentu. Pada 28 Oktober lalu misalnya, RK menghadiri acara deklarasi habaib Kiai dan Ulama se-Jakarta yang diselenggarakan di Abu Nawas Restoran Kemang, Jakarta Selatan. Seusai acara, RK menyatakan bahwa dia sudah mendapatkan dukungan deklarasi dari relawan keumatan, yaitu para habaib, para kiai, para ulama di seluruh wilayah Jakarta. Kubu RK dan Suswono mau tidak mau harus menunjukkan mereka ini tidak bermusuhan dengan Islam. Tapi yang menurut saya sebaiknya disasar adalah kaum Islam moderat, bukan 212, FPI dan Rizik. Yang sebaiknya dimobilisasi adalah komunitas pendukung PKS. Kemudian pada 30 Oktober lalu ada juga berita bahwa Koalisi Ulama Habaib Pengacara Anti Penodaan Agama mendukung RK. Patut dicatat, wakil ketua koalisi adalah orang kepercayaan Rizik, Novel Bamukmin. Kepada media, Novel mengatakan mereka berada di bawah komando Rizik Syihab. Yang sudah menyatakan kecaman keras hanyalah Habib Bahar Smith. Yang lain kelihatannya masih ragu. Saya berharap betapapun sulitnya posisi RK, dia tidak sampai merasa harus mengikuti jejak Anies dulu mendekati Rizik dan kawan-kawan. Kalau itu dilakukan, itu akan menjadi kesalahan langkah yang berharga mahal. RK itu layak didukung, tapi hanya kalau dia tidak perlu merendahkan diri tunduk pada kaum yang membahayakan Indonesia. Kalau kubu Rizik hendak mendekati koalisi RK, tentu bukan sesuatu yang harus diharamkan. Namun, posisi Rizik harus proporsional. Dia cuma sebagai pendukung, sebagaimana kubu-kubu masyarakat lainnya, tapi tidak sebagai penentu. Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras.
Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Johannes Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.